Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk teman-teman dan Pak Nugro yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Vincentius Fajar Octavia, NIM 182314028. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai perkembangan pada sektor industri pariwisata di Indonesia. Dalam video ini akan berisikan tentang yang pertama adalah sedikit banyak mengenai definisi serta keunikan pada industri pariwisata di Indonesia. Yang kedua adalah perkembangan terkini industri pariwisata dengan menggunakan beberapa indikator. Yang ketiga adalah eh, tantangan yang sedang dihadapi dan prospek eh, atau arah pandang dari industri pariwisata ke depannya. Yang keempat, dilanjutkan dengan penutup yaitu kesimpulan. Eh, Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Youth di 1991, pariwisata berasal dari dua kata, yaitu pari dan wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar, atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau berpergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata travel dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata pariwisata dapat juga diartikan sebagai perjalanan yang dapat dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris dapat disebut juga dengan istilah tour. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, yang tentunya dapat dimanfaatkan menjadi sektor. Salah satunya adalah sektor pariwisata. Industri pariwisata juga memiliki peran penting dalam meningkatkan taraf perekonomian masyarakat, di mana setiap individu melakukan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonominya, menjadikan mereka berusaha untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan baik potensi yang dimiliki oleh dirinya sendiri maupun potensi yang dimiliki oleh alam. Melalui hal tersebut, tentunya kegiatan pariwisata serta objek wisata di suatu daerah tentunya akan menciptakan sebuah lapangan kerja baru yang mampu dimanfaatkan oleh masyarakat. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam hal peningkatan ekonomi Indonesia saat ini. Pariwisata merupakan salah satu sumber devisa negara yang saat ini pertumbuhannya semakin meningkat. Industri pariwisata merupakan salah satu sektor yang dianggap menguntungkan dan tentunya sangat berpotensi untuk terus dikembangkan lebih lanjut. Ditambah dengan jumlah kekayaan alam limpah yang dimiliki oleh negara Indonesia, serta jumlah sumber daya manusia di Indonesia yang banyak, sektor pariwisata mampu mengambil peranan penting dalam peningkatan ekonomi negara. Menanggapi hal tersebut, dikutip melalui website Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Indonesia, melalui program yaitu Wonderful of Indonesia, diharapkan untuk mampu memenuhi atau meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia tiap tahunnya. Industri pariwisata merupakan salah satu sumber penerimaan devisa negara yang saat ini pertumbuhannya semakin meningkat. Melalui laporan publikasi oleh Bank Indonesia yang telah diolah mengenai laporan perekonomian Indonesia tahun 2019, diperlihatkan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019 terdapat tren peningkatan pada penerimaan devisa sektor pariwisata. Pada tahun 2017, total penerimaan devisa sektor pariwisata eh, senilai 14,7 miliar dolar Amerika Serikat. Yang kemudian tahun 2018 juga meningkat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 17,9 miliar dolar Amerika Serikat. Dan kemudian tahun 2019 kembali meningkat, yaitu sebesar 18,4 miliar eh, Amerika dolar Amerika Serikat.
industri pariwisata memiliki kelebihan tersendiri. Menurut Kepala Bidang Strategi Pemasaran Eropa dan Timur Tengah Kementerian Pariwisata, Dwi Ratih Siswarini, mengungkapkan bahwa pariwisata memiliki banyak kelebihan. Yang pertama adalah harga paket wisata yang murah ketimbang dengan negara lain. Menurut laporan dari Travel and Tourism Competitiveness Index oleh World Economic Forum atau WEF pada tahun 2015, memperlihatkan bahwa Indonesia menempati peringkat ketiga dalam hal daya saing harga. Dan yang selanjutnya adalah keanekaragaman sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia sangat melimpah, sehingga banyak pilihan tempat wisata untuk menarik wisatawan. Sejalan dengan pendapat Ibu Ratih, menurut Deputi Bidang Pengembangan Kepariwisataan Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Profesor Ahmansyah, terdapat keunggulan dalam sektor pariwisata, yaitu sektor pariwisata mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat yang nantinya akan dapat mempengaruhi pada peningkatan pendapatan domestik masyarakat, sehingga mampu memberantas kemiskinan dan mampu menumbuhkan ekonomi negara Indonesia. Pada bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan terkini dari industri pariwisata dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu yang pertama adalah kontribusi industri pariwisata terhadap perekonomian Indonesia, baik dalam hal penerimaan devisa maupun kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB. Yang kedua adalah tingkat jumlah wisatawan mancanegara yang datang untuk berwisata ke Indonesia. Yang ketiga adalah tingkat penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata. Pada indikator pertama, perkembangan terkini akan memperlihatkan kontribusi industri pariwisata, baik dalam hal penerimaan devisa maupun kontribusinya terhadap PDB. Pada bagian penerimaan devisa, telah dijelaskan sebelumnya, di mana penerimaan devisa sektor pariwisata terus meningkat tiap tahunnya. Melalui laporan publikasi oleh Bank Indonesia mengenai laporan perekonomian Indonesia tahun 2019 yang telah diolah, diperlihatkan bahwa pada tahun 2017 hingga tahun 2019, penerimaan devisa terus meningkat. Pada tahun 2017, total penerimaan devisa sektor pariwisata sebesar 14,7 miliar dolar Amerika Serikat. Yang dilanjutkan pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yaitu senilai 17,9 miliar dolar Amerika Serikat, dan tahun 2019 meningkat kembali dengan jumlah atau senilai 18,4 miliar dolar Amerika Serikat. Melihat hal tersebut, tentunya akan mempengaruhi target penerimaan devisa pariwisata yang ingin dicapai oleh pemerintah tiap tahunnya. Hal tersebut juga sejalan dengan target jumlah wisatawan mancanegara yang juga diharapkan untuk terus meningkat tiap tahunnya. Melalui penerimaan devisa, industri pariwisata tersebut terdapat beberapa klasifikasi pengeluaran wisatawan mancanegara. Melalui laporan yang diterbitkan oleh Kemenpar dalam Passenger Exit Survey tahun 2015, didapatkan bahwa jumlah terbesar dalam pengeluaran wisatawan mancanegara tahun 2015 merupakan pengeluaran untuk hotel dan akomodasi lain, yaitu dengan proporsi 42% dari total pengeluaran. Kemudian, pengeluaran terbesar dilanjutkan oleh sektor restoran dan sejenisnya dengan proporsi 20%. Sedangkan pengeluaran paling sedikit yaitu dari jasa pariwisata lainnya yang hanya sebesar 1%. Lalu dilanjutkan oleh jasa kesehatan dan kecantikan, produk pertanian, dan biro perjalanan, operator dan prawisata yang proporsinya sama-sama 2%. Bila dilihat kembali, dengan adanya wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, melalui jumlah dan klasifikasi pengeluaran yang telah dipaparkan sebelumnya, tentunya hal tersebut dapat secara langsung untuk mampu mempengaruhi perekonomian baik bagi
secara umum masyarakat domestik, dan secara khusus bagi para pelaku usaha kecil mikro di Indonesia. Selanjutnya, pada sisi kontribusi sektor pariwisata terhadap pendapatan domestik bruto Indonesia melalui data yang didapatkan dari publikasi oleh Kementerian Pariwisata pada tahun 2018 hingga tahun 2020, bila dilihat pada grafik yang telah dibuat, terdapat pertumbuhan kontribusi yang fluktuatif, di mana terdapat eh, kenaikan dan penurunan pada kontribusi sektor pariwisata terhadap PDB. Pada tahun 2018, total kontribusi sektor pariwisata sebesar 4,5% terhadap PDB. Selanjutnya, terdapat tren kenaikan pada tahun 2019, di mana kontribusi pada sektor pariwisata terhadap PDB naik sebesar 4,7%. Angka tersebut naik sebesar 0,2% dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 sendiri, terjadi sebuah kontraksi, di mana kontribusi industri pariwisata terhadap PDB diperkirakan hanya akan mencapai 4,1%, di mana angka tersebut turun sebesar 0,6% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya pandemi COVID-19 yang melanda hampir ke seluruh belahan dunia, di mana terkait COVID-19 ini banyak kebijakan yang dikeluarkan baik dari pemerintah Indonesia maupun banyak negara lain untuk membatasi aktivitas sosial, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut mampu untuk uh, tidak secara langsung melumpuhkan kondisi industri pariwisata di Indonesia. Mengutip dari laman Kemenparekraf, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, dapat diperkirakan sektor pariwisata Indonesia akan kembali pulih total pada tahun 2024. Tentunya hal tersebut mampu atau dapat mempengaruhi banyak sektor yang ada di Indonesia. Bila jumlah wisatawan mancanegara semakin berkurang, maka penerimaan devisa pada sektor pariwisata pun ikut berkurang. Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, ia memproyeksikan mengenai penerimaan devisa pada sektor pariwisata pada tahun 2020 hanya akan sebesar 4 sampai 7 miliar dolar Amerika Serikat. Proyeksi tersebut, angka tersebut tentunya sangat jauh ketimbang penerimaan devisa pada tahun sebelumnya yang mampu mencapai belasan miliar dolar Amerika Serikat. Dengan adanya COVID-19 ini, tenaga kerja pun pada sektor pariwisata ikut terpengaruhi, di mana mampu untuk mengurangi tenaga kerja pada sektor pariwisata. Selanjutnya, terkait dengan bagian sebelumnya, indikator selanjutnya adalah jumlah kunjungan bulanan wisatawan mancanegara pada tahun 2019 dan tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi banyak negara. Di Indonesia sendiri, salah satu sektor yang terdampak adalah sektor pariwisata, di mana terdapat penurunan drastis pada kunjungan bulanan wisatawan mancanegara. Bila teman-teman dapat melihat pada grafik yang telah ditampilkan, melalui data yang saya dapatkan dari laman Kemenparekraf, pada tahun 2019 dan tahun 2020, pada tahun 2020 terlihat adanya tren penurunan drastis dibanding tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia melalui seluruh pintu masuk pada tahun 2020 yaitu sejumlah 4.052.923 kunjungan. Angka tersebut, nilai tersebut turun sebesar 74,84% bila dibandingkan pada tahun 2019 yang jumlah kunjungannya sebesar 16.108.600 kunjungan. Proses penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara itu terjadi pada 4 bulan pertama pada tahun 2020.
di mana pada Januari, periode Januari 2020, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara itu sempat melampaui jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada periode sebelumnya, pada periode yang sama tahun sebelumnya, yaitu jumlah kunjungan sebesar 1.272.083 jumlah kunjungan. Selanjutnya, tren penurunan mulai terjadi pada bulan Februari. Penurunan tersebut tuh cukup besar dari bulan sebelumnya. Di mana jumlah kunjungan hanya sebesar 863.960 kunjungan. Jumlah tersebut dibandingkan dengan periode sebelumnya mengalami penurunan yang sangat besar, di mana pada periode Februari tahun 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ada sebanyak 1.243.996 jumlah kunjungan. Kemudian tren penurunan dilanjutkan pada periode Maret tahun 2020 yang juga mengalami penurunan sangat drastis bila dibandingkan dengan bulan Januari dan bulan Februari, yaitu sebesar 470.970 kunjungan. Bila dilihat pada grafik, total jumlah kunjungan pada periode Maret tahun 2019 itu ada sebanyak 1.311.911 kunjungan. Tentunya angka pada bulan Maret 2020 dan Maret 2019 terdapat penurunan yang sangat drastis. Hal tersebut seperti yang dijelaskan sebelumnya, hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19. Kemudian dilanjutkan pada bulan keempat, yaitu pada bulan April tahun 2020, jumlah kunjungan hanya sebesar 158.718 kunjungan. Bila kita bandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019, jumlah kunjungan pada bulan April tahun 2019 ada sebanyak 1.274.231. Pada bulan April ini merupakan sebuah tren yang akan berkelanjutan sepanjang tahun 2020, di mana jumlah kunjungan sepanjang tahun 2020 hanya berkisar antara 144.000 hingga 164.000 kunjungan. Selanjutnya merupakan sebuah data terkait kedatangan wisatawan mancanegara menurut kebangsaan ke Indonesia sepanjang tahun 2020 dengan sumber yang sama, di mana pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara sepanjang tahun 2020, kunjungan terbanyak berdasarkan kebangsaan adalah dari Timur Leste, yaitu sebesar 994.590 kunjungan, atau sebesar 49,42% dari proporsi total jumlah kunjungan. Kemudian jumlah kunjungan terbesar selanjutnya dilanjutkan oleh yaitu kebangsaan Malaysia, yaitu sebanyak 980.118 kunjungan, atau sebesar 28,19% dari total kunjungan. Kemudian untuk data tambahan, pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara, bila dilihat dari 3 pintu besar masuk dari 26 pintu masuk utama tahun 2020 dibandingkan bulan Desember 2019, yaitu pada Ngurah Rai mengalami penurunan sebesar 83,02%, Soekarno-Hatta mengalami penurunan sebesar 82,01%, serta Batam mengalami penurunan sebesar 84,84% dari tahun sebelumnya. Selanjutnya merupakan penjelasan indikator ketiga atau indikator yang terakhir, yaitu terkait penyerapan tenaga kerja, di mana pada indikator ketiga di sini akan lebih memperlihatkan pertumbuhan penyerapan jumlah tenaga kerja pada sektor industri pariwisata. Melalui data yang saya dapatkan
dan telah saya olah dari laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 24 November 2020 memperlihatkan bahwa jumlah tenaga kerja yang terserap pada sektor pariwisata periode 2018 hingga tahun 2020. Melalui grafik yang telah ditampilkan, grafik tersebut dapat dilihat bahwa pada terdapat tren kenaikan jumlah penyerapan tenaga kerja pada tahun 2018 ke tahun 2019, di mana pada tahun 2018 jumlah penyerapan tenaga kerja ada sebanyak 12,6 juta orang. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah tenaga kerja yang terserap ada sebanyak 13 juta orang, di mana pada tahun 2019 angka tersebut naik sebesar 3,17% dari tahun sebelumnya. Sedangkan terjadi tren penurunan yang cukup besar pada tahun 2020. Seperti yang kita ketahui, eh, adanya pandemi COVID-19 ini mampu mempengaruhi tenaga kerja, jumlah penyerapan tenaga kerja pada sektor pariwisata, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Di mana pada tahun 2020, target yang ingin dicapai oleh Kemenparekraf dari serapan tenaga kerja pada sektor industri pariwisata hanya sebesar 10 juta orang. Tentunya angka tersebut mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Penyesuaian target tersebut dilakukan karena mengingat pandemi COVID-19 yang belum surut dan masih memberikan dampak buruk pada sektor pariwisata. Masih terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 yang masih berjalan, yang masih melanda di Indonesia, tentunya hal tersebut mampu untuk memberikan dampak langsung bagi sektor industri pariwisata. Mengutip dari laman Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Deputi Bidang Pengembangan, Destinasi dan Infrastruktur, Hari Sungkari, mengungkapkan bahwa dampak dari adanya pandemi COVID-19 ini pada sektor pariwisata yang paling terasa, yang paling terlihat, yaitu dari sisi tenaga kerja yang terlibat. Menurutnya, ada sekitar 9 juta tenaga kerja pariwisata yang terdampak, terutama pada bagian sektor hotel, restoran, dan airlines. Namun, apabila angka tersebut dijumlahkan dengan tenaga kerja terhubung seperti supplier, sopir travel, rental mobil, dan sebagainya, total tenaga kerja ada sekitar 27,5 juta yang terdampak. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tantangan yang akan dihadapi atau yang sedang dihadapi oleh industri pariwisata, serta prospek atau arah pandang dari industri pariwisata di Indonesia. Setelah melihat penjelasan mengenai perkembangan terkini pada sektor pariwisata melalui beberapa indikator-indikatornya, dapat diketahui bahwa tantangan yang cukup besar yang saat ini dihadapi oleh industri pariwisata adalah adanya pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, mampu memberikan guncangan yang besar pada berbagai sektor di Indonesia, terutama pada sektor pariwisata. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa banyak sekali terjadi tren penurunan, baik dalam hal penerimaan devisa sektor pariwisata, kontribusi industri pariwisata itu sendiri terhadap PDB, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia, serta jumlah penyerapan tenaga kerja pariwisata di Indonesia. Pandemi memaksa banyak orang, terutama wisatawan, untuk tidak melakukan kegiatan berpergian. Hal tersebut mampu secara langsung mempengaruhi sektor pariwisata, seperti menurunnya jumlah kunjungan ke tempat wisata, penurunan kuantitas orang yang menginap di hotel, penurunan pendapatan bagi usaha kecil mikro di daerah sekitar area wisata. Menurut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibjo, mengatakan secara ringkas bahwa tantangan pariwisata di Indonesia sebelum pandemi adalah masih banyaknya potensi market yang belum tergarap. Seperti yang diketahui bahwa negara Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah,
sehingga memiliki potensi untuk dapat dimanfaatkan. Tentunya hal tersebut eh, juga perlu diimbangi oleh kualitas SDM yang mampu memanfaatkan serta mengembangkan potensi alam yang ada. Selanjutnya, permasalahan lain yang dihadapi oleh wisatawan yang masih terkonsentrasi kepada beberapa destinasi di Indonesia, sehingga pencapaiannya belum maksimal. Kemudian, dengan adanya pandemi ini, tantangan pariwisata adalah adanya perubahan market demand, di mana yang harus mampu untuk diantisipasi dan dihadapi serta kompetisi. Terdapat perubahan preferensi perilaku berwisata para wisatawan yang tentunya memerlukan perhatian khusus agar sektor pariwisata dapat mengimbangi perubahan preferensi tersebut. Pada lain sisi, selain adanya pandemi COVID-19, sektor pariwisata perlu bersiap dalam menghadapi tantangan lainnya, yaitu untuk menghadapi era digital setelah pandemi COVID-19. Era digital saat ini semakin terakselerasi dengan cepat, terlebih dengan kondisi yang seperti saat ini yang memaksa masyarakat untuk memahami digital lebih cepat. Menghadapi era digitalisasi itu tentunya perlu eh, menjadi tantangan tersendiri bagi industri pariwisata untuk mampu mengimbangi perkembangan teknologi saat ini. Di samping dalam mendorong pentingnya standar kesehatan dan kebersihan bagi para profesional pariwisata, tentunya perlu ada dorongan khusus akan pentingnya teknologi informasi dan media digital dalam membawa rutinitas dan cara hidup baru di masa pandemi bagi industri pariwisata. Belajar dari perkembangan terkini, naik turunnya tren yang dialami oleh sektor industri pariwisata serta tantangan-tantangan yang telah atau yang akan atau yang sedang dihadapi seperti pandemi COVID-19 saat ini, meskipun menurut Kemenparekraf sendiri, pemulihan pariwisata nasional secara total masih akan terjadi pada tahun 2024, serta masih banyak sekali aspek dan sektor yang masih perlu dibenahi. Menurut saya sendiri, prospek atau arah pandang dari sektor industri pariwisata ke depannya di Indonesia akan segera membaik. Hal tersebut dapat tercermin dalam banyaknya potensi yang dapat dikembangkan oleh industri pariwisata, di mana Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam dan jumlah sumber daya manusia yang melimpah. Masih banyak wilayah yang belum terjamah untuk dimanfaatkan. Eh, Prospek atau arah pandang yang baik itu pula dapat dicapai tentunya dengan bantuan, dengan dukungan oleh pemerintah melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, sehingga kekayaan alam yang dimiliki mampu untuk dimanfaatkan dan dikembangkan. Di sisi lain, kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan mampu untuk menghasilkan sebuah sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga SDM tersebut mampu untuk mengelola, memanfaatkan, melestarikan, serta mengembangkan potensi alam yang ada. Tentunya perencanaan kebijakan tersebut perlu memperhatikan apa yang menjadi keunikan dan daya tarik wisata di Indonesia. Di antaranya yaitu alam, budaya, dan ekonomi kreatifnya. Sehingga hal-hal yang menjadi keunikan ini perlu menjadi bagian sentral dalam pengembangan destinasi dan produk pariwisata, serta perlu adanya strategi pelestarian yang bisa selaras dengan pemanfaatannya, sehingga aset pariwisata dan pemanfaatan dari aset pariwisata ini bisa terus dirasakan sampai ke generasi mendatang. Mengenai tantangan terkait adanya perubahan market demand yang perlu dihadapi oleh industri pariwisata, Kemenparekraf sendiri menanggapi dengan melakukan sebuah jalinan kerjasama dengan Roland Berger untuk menyusun kajian, strategi, dan arah baru pengembangan kepariwisataan nasional pasca pandemi COVID-19. Menurut Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibjo,
berharap bahwa Indonesia mampu untuk dapat memaksimalkan potensi sebagai tujuan wisata utama kelas dunia, serta manfaat ekonomi, manfaat penciptaan lapangan kerja yang didapatkan dari sektor pariwisata dapat turut membantu pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemi COVID-19. Dalam menghadapi tantangan digitalisasi, menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Tama Kusubandio, beliau menyarankan anggota Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ASITA dapat menemukan potensi dari era digitalisasi ini. Menurutnya, kebiasaan orang yang sering menggunakan platform online di masa pandemi ini dapat menjadi kesempatan bagi Asita untuk menggali potensi era digital. Wisnu Tama juga memberikan masukan Asita untuk menghadapi era digital, yaitu dengan memahami analisis SWOT, sehingga anggota Asita mampu memahami kekuatan, kelemahan, ancaman, serta kesempatan apa yang dimiliki oleh agen wisata dalam membangun platform digital. Hal ini ia yakini sebagai salah satu cara agar travel agent dapat bertahan, terlebih setelah pandemi berakhir yang diperkirakan terjadinya lonjakan pariwisata. Di sisi lain, adanya informasi dan kegiatan vaksinasi yang telah dilakukan tentunya dapat menjadi angin segar bagi industri pariwisata. Pemerintah juga memiliki peran penting dalam menghidupkan kembali industri pariwisata di Indonesia, yaitu melalui penyediaan dana PEN atau Program Pemulihan Ekonomi yang dapat dimanfaatkan di sektor pariwisata. Pemerintah juga menyebutkan sebuah program diskon pariwisata bagi wisatawan lokal yang akan diluncurkan pada tahun 2021 atau setelah kegiatan vaksin selesai. Yang tentunya hal tersebut diharapkan agar mampu membantu pergerakan perekonomian pariwisata dalam negeri. Setelah melalui penjelasan mengenai perkembangan terkini, tantangan-tantangan yang telah dihadapi, serta prospek pada sektor industri pariwisata, meskipun tahun 2020 menjadi tahun yang sangat berat bagi banyak sektor, terutama pada sektor industri pariwisata yang mampu melumpuhkan sektor tersebut serta mempengaruhi jumlah penerimaan dan penyerapan tenaga kerja, namun Indonesia sendiri memiliki banyak sekali potensi yang dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik, serta adanya potensi-potensi lain seperti digitalisasi dan perubahan market demand, serta didukung oleh kabar vaksinasi yang menjadi angin segar bagi industri pariwisata. Dan meskipun diprediksi ekonomi pariwisata akan pulih pada tahun 2024, menurut saya di sini pemerintah memiliki peranan penting dalam mengeluarkan kebijakan yang mampu membantu menstimulus pergerakan ekonomi pariwisata di Indonesia, sehingga prospek atau arah pandang pariwisata Indonesia ke depannya akan segera membaik. Sekian presentasi dari saya mengenai perkembangan terkini sektor industri pariwisata di Indonesia. Terima kasih.